Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan mendengar panggilan iman berdasar kitab suci dan panggilan untuk menghayati, mempedomani, mengijawantahkan, memanifestasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang itulah pedoman bagi insan Indonesia yang berbudi pekerti. Pemirsa, ketika menjelang pemilihan umum, apalagi bersamaan bulan ini dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tentu saja kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa syukur patut senantiasa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur dalam Islam adalah ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur dalam Islam adalah prosesi sujud syukur dalam keadaan suci menghadap kiblat, takbiratul ihram dengan niat bersyukur, kemudian langsung bersujud sembari membaca antara lain sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwatihi. Kemudian langsung duduk seperti tahiyat akhir atau tawaruk, boleh juga iftiras, duduk antara dua sujud, kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian syukur di dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk berbagi hadiah. Ada hadiah yang berupa ucapan kepada sesama insan. Ada hadiah yang berupa tali asih atau cindera mata. Tapi ada hadiah karya tulis, ada hadiah karya seni, budaya, ada hadiah yang tertinggi adalah wujud atau mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja bagi masing-masing anak bangsa, terlebih mereka yang diberikan amanah memimpin di negeri Indonesia tercinta. Pemirsa, di saat menjelang pemilihan umum seperti ini, sibuk pemerintah kota bersama kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat berkumpul dan lazim kalau di perkotaan di hotel yang megah. Dahulunya di era reformasi berkumpul di hotel itu diharamkan, tetapi setelah itu sudah tidak dengar lagi, sudah senyap. Semua kembali ke Hotel Ria. Tak terkecuali bagi perguruan tinggi yang tadinya mencukupkan segala perhelatan pertalian dengan dunia akademik
maupun akademis cukup di kampus, memanfaatkan ruang-ruang yang sudah tidak saja sekedar cukup, tetapi sudah cukup, sudah mewah. Sekarang juga kembali ke hotel, bahkan ya, sekedar pelepasan atau wisuda lulusan sekolah dasar, SMP, SMA, SMK sudah memakai hotel. Tentu yang demikian ini jika diniati bentuk syukur kita kepada Allah tidak mengapa, asalkan tidak mengada-ada. Ya. Kali ini mari kita berbicara tentang akhlak politik. Mengapa ini patut dan butuh kita kedepankan? Karena kita sebagai umat Islam, dan saya yakin umat Nasrani, Buddhis, Konghucu, sampai aliran kepercayaan Hindu, Buddha, semuanya mengedepankan ketika dalam pergaulan sosial politik adalah akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur, sopan santun, etika, Pancasila yang lebih mengemuka. Karena itulah tutur melalui lisan diusahakan teratur. Meskipun kritik sifatnya menggempur. Kemudian tata kata atau tata bahasa yang digunakan oleh siapapun juga sangat amat patut beretika. Karena dengan kata yang digunakan baik lisan maupun tertulis yang beretika itu adalah bagian dari risalah kenabian. Para nabi tidak ada yang bertutur tak teratur, berkata tak beretika, menulis tidak menggunakan etika, semuanya beretika. Rasulullah Muhammad SAW mentuturkan, inamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak politik bangsa-bangsa dunia adalah yang paling tertinggal dibandingkan dengan akhlak bisnis, ya. Akhlak inovatif atau inovasi, ya. Akhlak teknologi, dan seterusnya. Akhlak politik itu sungguh sangat miris. Karena politik yang mestinya kearifan, kebijakan, kebijaksanaan, mengangkat nilai-nilai luhur sesuai dengan dasar negara ideologi bangsa, tak jarang dalam keseharian justru manusia sibuk satu dengan yang lainnya saling menista. Dan tidak ketinggalan, pemerintah pun juga masih gamang jika tempat ibadah digunakan berbicara tentang politik. Beberapa kali kita sampaikan bahwa khususnya umat Islam tanpa membaca Maliki Yaumiddin, tanpa membaca induk ayat politik ini, maka sholatnya tidak sah. Batal sholatnya. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya bagi pejabat-pejabat negara, aparatur negara apapun, baik sipil maupun militer, niscaya belajar ilmu politik. Kami punya gagasan bahwa salah satu muatan yang harus ada di seluruh lini
pendidikan kita tentu saja sesuai dengan kapabilitas atau makom masing-masing putra-putri peserta didik, peserta pembelajaran, niscaya terus ada Pancasila dan ilmu politik. Terus ada, boleh jadi disampaikan jika di SD mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. SMP terus menerus 3 tahun, SMA 3 tahun atau SMA dan seterusnya. Sampai dengan perguruan tinggi apapun jurusannya, niscaya dibekali pemahaman yang bersifat ideologis dan politik. Mengapa itu penting? Karena kita tidak tahu anak didik mana yang nantinya itu akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Karena ketika seseorang berada di tengah pergaulan masyarakat tanpa mengetahui dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila, tanpa memahami politik kebangsaan Indonesia, maka nyaris bisa dipastikan kepemimpinannya hampa. Apalagi dengan keburukan demokrasi, dengan sistem multipartainya, sangat mengganggu keberadaan nilai dasar Pancasila yang sudah demikian agung dan mulia. Jadi jika kita mendapati masih ada kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan, peraturan perundangan yang belum selaras dengan nilai Pancasila, maka tidak perlu kita memaki dan menista pemimpin yang ada sekarang. Namun justru kita harusnya tampil secara inovatif untuk memberikan sumbangsih gagasan apa yang sepantasnya dilakukan oleh para pemegang amanah tersebut. Dan disampaikan dengan bijak, beretika, syarat sopan santun itu adalah niscaya. Karena Allah yang maha terhormat menciptakan manusia itu dengan kehormatan. Karena itulah tidak ada kecuali orang yang tidak normal, yang tidak mau untuk diberi penghargaan, tidak mau untuk diberikan pujian. Maha terpuji itu Allah, maha kita hargai itu Allah, tetapi sesama insan kita sungguh niscaya diwajibkan saling menghormati. Karena dengan rasa hormat itulah maka kita bisa saling menjaga. Di dalam kaidah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dawuh beliau, sabda beliau, kita ini harus senantiasa menjadi orang asing, sekaligus penyeberang jalan. Orang asing yang menyeberangi jalan itu adalah tamsil, analogi, di mana jika orang itu merasa dirinya asing, maka dia lebih banyak mendengar. Dia akan bertanya. Karena dia orang asing penyeberang jalan, maka dia pasti sangat berhati-hati ketika menyeberang jalan. Apalagi di era teknologi modern ini. Rekam jejak yang ada senantiasa bisa ditampilkan setiap saat.
Karena itulah kata yang kita keluarkan itu akan membuat sejarahnya sendiri. Kalimat yang kita hikmatkan akan membuat sejarahnya sendiri. Perilaku yang kita suguhkan akan membuat sejarahnya sendiri. Dan karya sekecil apapun, jika kita sempat sajikan di media sosial atau sosial media, cetak, audio visual, maka niscaya menjadi bagian dari sejarah perjalanan kita sebagai anak manusia. Karena itu betapapun pintar seseorang, tetap etika niscaya dijaga. Betapapun seseorang menguasai ragam keilmuan tanpa menjaga etika, maka dirinya ternista oleh apa yang diperbuatnya. Sungguh tidak sepakat jika ada yang mengatakan bahwa lontaran-lontaran, gempuran-gempuran atas boleh jadi kekeliruan atau kesalahan pemimpin atau seseorang, siapapun mereka, disampaikan dengan cara apapun, maka itu adalah hak pribadinya. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita memahami nilai luhur Pancasila, hak seseorang senantiasa dibatasi oleh hak saudaranya. Dan ini tidak pernah kita dengar ketika era kepemimpinan Pak Harto usai. Jadi anak-anak kita, generasi muda, bahkan mereka yang usianya 40 tahun ke bawah, tidak lagi mengenal butir-butir Pancasila itu. Karena butir-butir Pancasila sebagai karya akademik sekaligus adalah karya politik nasional di era Pak Harto. Itu bukan karya Pak Harto sendiri ya. Pak Harto pun tidak pernah menyebut karya beliau sendiri. Jadi itu adalah karya bersama. Dan itu indah. Yang indah kenapa harus dinista? Kita masih bangga dan selalu bangga dengan Monas. Walaupun saya sendiri, kami sendiri orang Malang. Karena kita merasa punya Monas itu. Monas ada di Jakarta tetapi itu adalah milik bangsa Indonesia. Kita juga bangga dengan Jam Gadang. Walaupun kita bukan masyarakat yang langsung berketempatan dengan Jam Gadang itu, kita juga bangga dengan Kerapan Madura. Kita juga bangga dengan Tari Legong Bali. Kita bangga dengan Tari Salmannya Aceh dan seterusnya. Kita bangga semua. Karena itu adalah milik bangsa. Dan itu adalah barang-barang lama. Mengapa kita harus membuang sesuatu yang belum terlalu lama, yakni adalah Eka Prasetya Pancakarsa dengan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Mengapa kita harus alergi? Mestinya itu kita pakai sebagai penuntun, bukan indoktrinasi, tapi sebagai penuntun untuk mendidik, mengajar putra-putri bangsa generasi muda untuk semakin peduli dengan nilai luhur Pancasila, kemudian gurunya mengajari inovasi dalam menggali nilai-nilai luhur Pancasila. Kiranya tak berlebihan jika kami memulainya, menggali nilai luhur Pancasila dalam studi akademis kami sejak 1984 yang melahirkan middle ring theory
muwakal atau parallel participation yang sekarang marak. Jadi manusia bergerak karena rupiah. Waktu itu juga terkenal ya, lagunya Rhoma Irama Rupiah, dan kami sempat dari desa ke desa berkeliling di Kecamatan Sumber Manjing mendendangkan rupiah. Dan kami juga bersyukur karena rupiah maka semua bisa ada, dan kami mengadakan riset di Kabupaten Jombang, Kecamatan Tembelang, Desa Purworejo menghasilkan parallel participation. Digali dari mana? Dari Pancasila. 1998 melahirkan default equality model dari Desa Jatikerto, Kabupaten Malang. Melahirkan middle ring theory yang mengkritisi karyanya Charles E. Lindblom tahun 1959. Kemudian kami juga berupaya, karena kami bagian dari guru Republik Indonesia ya, di perguruan tinggi, melahirkan karya sastra juga kami ambil dari nilai luhur Pancasila. Sabdana merupakan pembelajaran dari saudara kami, Dr. Haji Muhammad Sinal, dosen Politeknik Negeri Malang, dan saudara kami, Gus Dr. Didin Widiartono, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan, yang juga ketua program pasca sarjana di Universitas Negeri Malang. 19 atau tepatnya 2009 diberikan sumbang saran oleh beliau berdua tahun 2013. Lahir Sabdama. Dan kemudian di tahun 2014 kami pun juga melahirkan satu konstruksi dari Sabdana, yakni hikmatologi. Atas kebesaran filsuf Yunani, atas kebesaran para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, atas kebesaran jasa para tokoh-tokoh bangsa yang melahirkan Pancasila, kami berupaya sampai sekarang melahirkan konstruksi pemikiran hikmatologi yang kami dasarkan pada induk terbesarnya surah Al-Baqarah ayat 269, kemudian grand teorinya hikmat di dalam pasal atau di dalam sila keempat Pancasila. Dari sinilah kemudian kami menurunkan teori hikmatokrasi, diilhami karya-karya legendaris dari Bung Karno, Insinyur Soekarno di bawah bendera revolusi. Indonesia menggugat, Sarinah, kemudian karya Muhammad Yamin, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sejumlah buku legendaris lainnya yang kami pakai menjadi pemantik untuk melahirkan konsep-konsep yang menurut kami tidak pernah akan kering digali oleh siapapun. Yakni adalah dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Di ulang tahun ke-78 esok pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita kembali pada asas tunggal Pancasila. Dan sekali lagi, jangan merasa alergi asas tunggal itu disuarakan, digelorakan, ditetapkan
di zamannya Jenderal Besar Soeharto, the Smiling General. Kita tidak memuji Soeharto. Karena saya pun merangkai mulai dari Soekarno sampai dengan Soeharto. Ada guratan-guratan emas yang kami sampaikan tadi dalam beberapa konsep atau konstruksi teori sosial. Akhlak politik kami akhiri dengan sabdana yang ke-17.579, akhlak politik bagian yang ke-7. Menjelang 1 abad Indonesia niscaya benar-benar merdeka. Rakyat niscaya dikembalikan kedaulatannya lewat partai profesinya. Profesi sebagai soko guru partai terpecah belah dapat dihindarinya. Dapat ditekan peran oligarki dalam memobilisasi massa. Massa harus disirnakan dari politik bangsa Indonesia. Semua rakyat berdaulat dengan profesi yang ditekuninya. Menghargai dan menghormati kedaulatan rakyat. Kewajiban bangsa. Kampung Selaket, Hadiningrat, Kota Malang, 16 Agustus 2023. Untuk mengingat kembali, kami berharap semoga gayung bersambut nanti siapapun yang menjadi pemimpin, Pancasila niscaya menjadi asas tunggal dari seluruh organisasi apapun, termasuk partai politik yang ada di Indonesia. Agar bangsa ini tidak tercapik-capik dengan penawaran ideologi di luar Pancasila. Karena itulah perlu kita secara revolusioner ataupun evolusi meninggalkan demokrasi menuju hikmatokrasi yang dipilari oleh 7 partai politik. Partai rohaniawan. Sekedar kami menyarankan Partai Rohaniawan Indonesia bisa diberikan lambang bintang emas, bintang 5 maksud kami. Kemudian yang kedua, Partai Tani Indonesia bisa diberikan lambang padi sebagai soko guru pangan. Partai Dagang Indonesia bisa diberikan lambang kapas. Kemudian Partai Jasa Indonesia bisa diberikan lambang rantai. 5, Partai Guru bisa diberikan lambang kepala banteng. Karena banteng ketika menjelang ajal, maka dia mandek pandito. Artinya bertapa untuk menunggu ajal tiba. Kemudian yang ke-6, Partai Pekerja Indonesia diberikan lambang Garuda. Jadi cukup Garuda saja. Setelah yang terakhir, 7, Partai Aparatur Indonesia. Lambangnya adalah Garuda Pancasila. Tidak ada satupun lambang yang kami rekomendasikan, kami usulkan yang bertalian dengan agama. Mengapa? Agar kita menyadari bahwa partai itu hanya didasarkan pada profesi. Sehingga masing-masing orang menyatu dalam satu kesatuan. Benderanya Partai Rohaniawan Indonesia di situ satu. Demikian seterusnya sampai 7. Dan semua bersikukuh teguh dengan profesinya. Bukan dengan fanatisme keoligarkiannya. Bukan fanatisme pada karisma ibunya, pada karisma bapaknya, dan seterusnya. Tetapi kebaktian ditunjukkan dengan profesi. Profesionalitas niscaya
menyongsong Indonesia 1 abad. Semoga bangsa kita semakin hari semakin dewasa, semakin lembut dalam sikap perilaku dan bertutur sapa, semakin saling menghargai antara rakyat jelata sampai dengan mereka yang memiliki tahta, karena manunggaling Gusti maring kawulo, menyatunya pemegang amanah dengan rakyat yang memberi amanah, sama-sama memiliki tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas segala dukungan panjenengan semua, Anda semuanya, karena kanal Hikmatologi tanpa dukungan Anda tidak ada apa-apanya. Tentu saja biridillah wa bisabati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana ditulis pada